أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Alhamdulillah ala kulli hal, Allah pertemukan kita pada kesempatan ini kembali dalam kajian lanjutan surah Al-Lail, yaitu dari ayat ke-12 sampai ke-21. Salawat serta salam senantiasa kita berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat, sahabat dan pengikut setianya sampai hari kiamat nanti. Ini suasananya memang suasana enak buat istirahat. Apalagi banyak yang pilek, termasuk saya baru agak mendingan. Tapi ala kulli hal, semua keluhan, penyakit yang kita derita kalau kita sabar, maka Allah akan jadikan itu sebagai bagian dari pelebur dosa-dosa kita. Sebab Rasulullah SAW itu pernah bersabda, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala ham wala hazan wala hadan hatta syauka yushakuha illa kafarallahu min khataya atau kama qala alaihi salatu wassalam. Tidak seorang muslim pun tertimpa musibah, baik berupa kelelahan, sakit, cemas, sedih, gundah gulana, atau galau, atau sampai duri yang menusuk badannya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dengannya dosa-dosanya. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran kepada kita sehingga dosa-dosa kita terampuni insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, seperti biasa, sebelum kita bahas ayat per ayat dari ayat 12 sampai ke 21, kita membaca terlebih dahulu ayat-ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alaina lal huda
وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. طيب, ada yang mau baca? Fadal. Antum. Fadal. Bukan ain, yu'ti. Satu. Jadi yu'ti itu enggak boleh dibaca dengan ain. Kalau yu'ti dengan hamzah artinya memberi. Tapi yu'ti, ya kan? Itu artinya memberi. Yu'ti. Ini pakai hamzah. Taib. Ada yang lagi? Fadal. Harus ditunjuk kayaknya. Fadal. Inna. Dengungnya itu dua ya. Wal ula. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Gitu. Itu akhirah, bukan ain. Wa inna lana lal akhirata. Ula. Ya.
فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا لا يصلاها إلا الأشقى لا يصلاها لا dua itu لا يصلاها إلا الأشقى la-nya panjang dua ha-nya juga sama la yaslaha sama panjang gitu ya ya yu'ti bukan ain alladhi yu'ti malahu yatazakka yu'ti bukan yu'ti bilang a beda dengan a jadi yu'ti bukan yu'ti ya yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin itu idhar wa ma li ahadin indahu illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la ahsantum barakallahu fiik. Baik. Inna alaina lal huda. Sesungguhnya kewajiban kamilah memberi petunjuk. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia itu. Fa'anzartukum narun taladha. Maka kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. La yaslaha illa al-ashqa. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang celaka. Alladhi kadzdzaba wa tawalla. Yaitu yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari keimanan. Wa sayujannabuhal atqa. Dan kelak akan dijauhkan orang-orang yang paling takwa dari neraka itu. Siapa mereka? Alladhi yu'ti malah yatazakka. Yaitu yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Tetapi dia tetap memberikan itu semata-mata karena berharap itu wajah Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah semata yang maha tinggi. Wala saufa yarda. Dan kelak dia benar-benar akan mendapatkan kepuasan. Qatadah mengatakan, kata Imam Ibnu Katsir, sehubungan dengan makna firman Allah Subhanahu wa taala,
Sesungguhnya kewajiban kamilah memberi petunjuk, yakni menerangkan yang halal dan yang haram. Artinya memberikan baik hidayah bayan ataupun hidayah taufik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia hanya punya hak hidayatul bayan saja, menyampaikan apa yang Allah pesankan. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW yang beliau lakukan hanya hidayatul bayan. Innaka la tahdi ila siratil mustaqim. Sesungguhnya engkau benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Adapun sampai diterima pesan-pesan ilahi, baik tentang halal dan haram, makruh dan selainnya, diterima oleh seorang dan diamalkan, baik berupa perintah untuk dijalankan, larangan untuk dihindari, itu tergantung hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan heran kalau di dunia nyata ada orang yang hafal Quran, bahkan konon profesor di bidang tafsir, tapi justru melenceng jauh dari Al-Quran. Di Indonesia ada gak? Ada. Banyak. Ini karena mereka tidak mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dikalahkan oleh saudara kita atau kita yang bukan siapa-siapa. Tapi begitu kita mendapatkan ayat dari Al-Quran, mendapatkan hadis, mendapatkan peringatan, siapapun yang menyampaikan, sepanjang itu adalah hak, gampang hati rasanya untuk menerima. Tetapi orang yang tidak mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala sampai berbusa, kita sampaikan dalil samanya, oh ntar dulu, ini enggak sesuai dengan akal sehat, enggak sesuai dengan konteks zaman sekarang, enggak sesuai dengan ini, sehingga pada akhirnya dia menolak. Bahkan tafsir-tafsir ulama dahulu itu dibuang jauh-jauh. Saya masih ingat dulu ketika di Ciputat, ada seorang dosen, S2-nya dulu itu di Leiden. Tahu di Leiden? Apa kata beliau di kelas? Buang Al-Quran, buang hadis, manjakan onta Anda. Buang Al-Quran, buang hadis, manjakan otak Anda. Karena banyak ayat di Al-Quran merintahkan kita untuk berpikir. Menggunakan Al-Quran juga. Menggunakan hadis Nabi SAW. Berangkatlah dari keraguan, niscaya Anda akan mendapatkan kebenaran. Ini terus silih berganti. Mereka mencekoki mahasiswa-mahasiswa. Wajar kalau begitu keluar, anak pesantren jadi sableng. Yang tadinya sholat, enggak sholat. Bahkan adik kelas saya di pesantren, baru 4 bulan masuk akidah filsafat, udah enggak sholat. Ya. Kemarin istrinya meninggal, minta carikan istri ke saya. Saya ingat, oh ini bulan duluin begini. Baru cari saya. Emang itu udah taubat, saya bilang itu. Karena dulu ngajak adik-adik kelas itu melakukan apa yang dilakukan. Hidayah taufik ini sangat mahal. Jadi enggak jaminan orang hafal Quran, orang hafal hadis mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan itu. Bahkan saya dengar Senok Horgoronya itu bukannya hafal Quran. Senok Horgoronya. Ya kan?
Tapi yang namanya hidayah taufik ini sangat mahal. Maka dalam Islam, sebetulnya begitu ada ilmu kita amalkan. Ada ilmu kita amalkan. Bukan disimpan. Ya kan? Betul, penting dicatat itu. Untuk mengingatkan kita. Manakala kita lupa, kita buka lagi dan seterusnya. Tapi yang paling penting, setiap kita dapatkan ilmu baru, kita amalkan. Bahkan ada selain Qatadah mengatakan bahwa barang siapa yang menempuh jalan petunjuk, dia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berpendapat demikian menjadi ayat ini semakna dengan apa yang disebutkan dalam ayat lain dalam surah An-Nahl ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alallahi qasdus sabil. Dan hak bagi Allah menerangkan jalan yang lurus. Artinya jalan yang lurus itu akan mengantarkan kepada Allah. Demikianlah menurut apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Jadi pertama kali yang kita luruskan ini adalah masalah niat kita menuntut ilmu itu untuk apa sih? Bukankah nanti ada orang yang pertama kali dari 1-3 orang yang neraka dinyalakan itu adalah orang belajar ilmu, belajar Al-Quran supaya dibilang alim, supaya dibilang qari. Bahkan fenomena sekarang, Masya Allah, sebagian saudara-saudara kita yang kuliah, ya di Timur Tengah dia nggak berani pulang sambil kerja. Udah S2. Saya suruh pulang. Buat apa kalian di sini? Bahkan dulu ada yang doktor. Sampai sekarang saya belum pernah dengar ceramahnya. Kalau alumni Madinah tahu ini orang. Dia doktor, saya belum pernah dengar ceramah sampai sekarang. Tapi urusan bisnis nomor 1 dia. Jadi handling travel. Jadi kuliahnya sampingan. Memang anaknya cerdas. Ujian lolos semua. Ada yang seperti itu. Tapi tidak semua. Itu fenomena saja. Oleh karenanya, kalau anak kita ingin ke sana, pesankan ya kepada mereka. Pertama, ikhlaskan kepada Allah dalam rangka menghilangkan kebodohan. Ya kan? Bukan tujuan yang lain. Adapun urusan dunia, otomatis nanti yang memang takdirnya kaya, Allah akan kayakan. Yang takdirnya miskin, ya kan? Ya miskin. Karena kaya miskin itu ketentuan Allah, bukan pilihan kita. Saya yakin yang tinggal di sini dulu mungkin, ya kan? Ada yang nggak milih kaya, tapi qadarullah kaya gitu. Seperti itu. Tidak semua orang milih kaya-kaya. Bahkan ada kasus tahun 9, ya tahun 2000-an. Sampai dijual kitabnya buat modal usaha. Ada. Seperti itu. Ini contoh kasus kecil dari sekian yang ada. Agar tidak terjadi kembali, maka berilah nasihat pada anak-anak kita. Apalagi antum yang punya harta, siapin buat mereka lahan tuh. Kalau kamu nggak serius, siapa yang nanti, ya kan, melanjutkan sekolah. Buat sekarang buatin sekolah, ya kan? Buat anak antum. Bahkan ada yang punya anak akhwat dicarikan ikhwan, ya kan, supaya menjadi penerus pesantren. Bapaknya orang pengusaha. Hebat, Masya Allah itu. Jadi infakkan hartanya oleh beliau untuk akhirat. Mudah-mudahan banyak orang seperti ini. Kemudian, jadi yang tujuannya karena Allah, maka akan sampai kepada Allah. Kalau tujuannya di dunia, mungkin saja Allah akan beri apa yang diharapkan itu di dunia, tetapi di akhirat dia nggak dapat apa-apa. Sementara kehidupan yang sebenarnya adalah di akhirat.
Di dunia ini, sekaya apapun kita nggak bisa menikmati seluruh harta kita. Hanya senang menghitungnya sebagaimana ayat tadi dibaca. Ini Masya Allah, ini menyentuh sekali. Ayat yang terakhir tadi dibaca itu. Surah Al-Lumasa. Mengingatkan kita, ya bukan tidak boleh kita mengumpulkan harta, tapi kalau mengumpulkannya hanya untuk kebanggaan. Ya kan? Tidak diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masjid banyak terbengkalai, yatim banyak terbengkalai, janda banyak kemudian yang kelaparan dan seterusnya. Nah, inilah. Sementara antum bilang harta saya alhamdulillah ini seperti itu. Ya kan? Dalam Islam kaya itu mulia. Bahkan fi afdhalil manazil kata Rasulullah. Apa kriteria orang kaya di dalam Islam yang akan mendapatkan kedudukan tertinggi? Ada hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat mulia Ibnu Abi Kabasah Al-Mahri. Ini hadis sepanjang. Dalam penggalan hadis Rasul katakan, innamad dunya li arba'in nafar. Dunia itu hanya dimiliki 4 orang. 2 orang yang beriman dan bertakwa, ya kan? Yang 2 lagi tidak. Yang pertama, abdin razaqahullahu mala wa ilma. Ada orang yang dikasih harta dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Razaqallahu mala wa ilma. Dikasih harta dulu. Baru sadarnya itu tengah jalan. Ternyata dunia nggak ada artinya. Saya udah bisa beli ini, bisa beli ini. Masih mengalami apa? Keguncangan dalam hidupnya. Bahkan ada seorang, Masya Allah, dulu tahun 2006 umroh bersama kita. 9 pengusaha kaya. Mungkin termasuk orang pengusaha kaya di Indonesia. Yang 8 OKB. Ini kata yang paling kayanya. Karena yang 8 orang ini selalu menggunjing yang 1 orang ini. Kalau beli sesuatu nyumput. Nyumput bahasa Sunda ya. Sembunyi-sembunyi. Beli jam Rolex termahal. Iya kan? Jangan dikasih tahu bapak. Jangan dikasih tahu bapak. Saya bilang kenapa mereka takut? Padahal mereka orang kaya. Saya pikir kayaknya orang ini paling kaya nih. Dugaan saya benar. Begitu mau pulang di Jeddah. Saya tanya, Pak. Sebetulnya Anda siapa? Mereka kok takut sama Anda? Anda kalau beli digunjing sama mereka. Ustaz, itu orang paling kaya. Itu OKB Pak Ustaz katanya. Hidup saya udah lewat masa itu. Masa-masa seperti udah lewat. Sebanyak apapun harta kita. Ya kan? Nggak ada artinya kalau hanya untuk dunia, dunia, dan dunia kata dia. Pernah satu hari saya dapat info jam Rolex termahal dia bilang itu terbaru. Beli itu dia. Saya bisa pulang kalau jam itu ketinggalan. Hanya gara-gara jam. Bangun malam kalau lupa tiduran gitu kan. Hanya gara-gara jam itu. Saya pikir saya dibodohi oleh harta saya. Akhirnya dia beli yang 30 real. Bukan tidak mau, dia mungkin beli perusahaan jam tersebut mampu saya yakin. Orang dia punya pulau banyak. Kalau mereka ini belum merasakan itu, biarin aja Pak Ustaz dia bilang. Jadi kalau orang yang betul-betul kaya, seperti itu hidupnya. Terus yang Bapak lakukan apa sekarang? Saya alhamdulillah punya anak asuh. Ada yayasan keluarganya kata dia, 30.000 orang yang disekolahkan dari TK sampai ke S3, dalam dan luar negeri. Itu kepuasan kami kata beliau. Ya kan? Itu kepuasan kami. Kalau mereka mungkin masih ya, gonta-ganti mobil, rumah, mungkin istri juga gitu ya. Banyak simpan sana, simpan sini. Bayangkan beliau, Masya Allah, kepentok begitu sudah usia pas saat itu mungkin sekitar ya 60-an lah. Nggak terlalu tua amat gitu.
Allah berikan hidayah beliau, dia infakkan hartanya ya kan, untuk Islam dan kaum muslimin. Ada yang seperti itu. Allah kasih harta dulu, baru dikasih ilmu. Dan dia bertakwa dengan ilmu dan hartanya. Dan dia menyambung silaturahim dengannya. Fahuwa bi afdalil manazil. Orang ini mendapatkan kedudukan paling tinggi. Kita tahu 8 dari 10 orang yang dijamin masuk surga itu pengusaha kaya semua, Pak. Selain sahabat mulia Ali bin Abi Thalib dan Az-Zubair bin Awam. Satu mantunya Rasulullah, satu mantunya Abu Bakar. Selebihnya itu orang kaya. Saya nggak kenal Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini pengusaha-pengusaha kaya semua. Di dunia harta melimpah ruah, di akhirat kemudian mereka ya kan, ada jaminan surga. Kalau bisa kita yang punya kelebihan harta sekarang lakukan apa yang mereka lakukan. Bukan tidak bisa. Ini bukan hanya kapling sahabat itu tadi, tidak itu. Karena hadis tadi itu berlaku umum, berlaku bagi sahabat, berlaku juga bagi seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Yang melakukan itu, dia mendapatkan keistimewaan yang sama. Yang kedua disusul oleh seorang yang dikasih harta, dikasih ilmu oleh Allah, tetapi tidak dikasih harta. Tetapi dia bermimpi, berniat ingin melakukan apa yang dilakukan oleh orang kaya tadi. Kalau punya harta, saya ingin membantu ini, ingin membantu ini. Maka niatnya, walaupun dia nggak punya harta, hanya punya ilmu, dengan pengusaha yang kaya tadi berilmu itu sama pahalanya. Dan yang parah adalah orang nggak dikasih ilmu syar'i, dikasih harta melimpah ruah, hartanya dibuat bermaksiat kepada Allah. Orang ini seburuk-buruk manusia. Nah, lebih buruk lagi, udah miskin, mimpinya seperti yang kedua. Bodoh ini orang, kalau saya kaya, saya akan ya kan gonta-ganti ini. Kan ada orang seperti itu. Dia nggak memanfaatkan masa mudanya, hartanya. Kan ada orang seperti itu, orang miskin. Udah miskin, mimpinya kerdil. Ya kan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya apapun kemudian ya kan, status kelas sosial kita, kaya maupun miskin, yang penting tujuan utama kita adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia itu. Yaitu semuanya adalah milik kami. Dan akulah yang mengatur pada keduanya. Nanti nggak ada kuasa manusia yang pernah tercatat dalam sejarah. Mana Fir'aun, mana Haman, mana Namrud, mana penguasa-penguasa zalim. Ya kan? Di akhirat nggak ada siapa-siapa di sana. Kekuasaan adalah milik Allah. Bisa jadi orang dulu yang dihinakan oleh mereka, orang yang didolimi oleh mereka adalah lebih mulia dari penguasanya yang mendolimi mereka. Yang miskin di antara mereka yang beriman kepada Allah, mati dalam ketakwaan kepada Allah, ya kan, lebih mulia dari yang kaya seperti Qarun sekalipun. Ya kan? Oleh karenanya nilai kita diusahakan dan harus bukan ada pada ya kan, dunia kita, tapi ada pada ketakwaan. Sebab andai kata nilai seseorang itu disebabkan kekayaan, mungkin Qarun tidak ada yang bisa menyayanginya. Tidak ada orang yang bisa menyayangi kekayaan Qarun. Tapi di mana akhirnya Qarun? Ya kan? Lebih mulia Bilal bin Rabah yang tidak punya apa-apa karena keimanan dan ketakwaannya.
Kalau nilai seseorang itu ada pada kekuasaannya, ya kan? Mungkin kekuasaan yang paling kejam, paling luas, paling otoriter sampai dia mengatakan dirinya Tuhan, yaitu Fir'aun. Tapi pada akhirnya di mana dia? Di neraka. Ya kan? Masih lebih mulia rakyatnya yang dibunuh karena beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala olehnya. Jadi dalam Islam memiliki harta bukan aib. Bukan aib, itu adalah bonus. Ya kan? Itu adalah bonus dari Allah. Jadi kesalehan itu harus diikhtiarin. Kalau kaya miskin, itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya maka biasa-biasa saja, bukan tidak boleh kita berusaha untuk mencari harta dan seterusnya. Ya kan? Tetapi jangan sampai di saat kita beraktivitas, berbisnis itu melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di Al-Quran dikatakan, kita suruh kejar akhirat, jangan lupakan dunia, bukan dibalik. Wabtaghi fima ataqallah daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Kalau bahasa sederhananya, kejar tuh akhirat, jangan lupakan nasibmu di dunia ini. Jangan dibalik. Kejar dunia, baru ketika ada masalah, rajin tahajud, baru melaksanakan umroh. Ketika mau ditangkap KPK, misalkan rajin sekali, ya kan? Umroh berkali-kali. Bukan itu. Ya kan? Artinya jangan sampai kemudian aktivitas duniawi kita ini menyebabkan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 8 dari 10 orang yang dijamin masuk surga tadi, ya kan? Adalah mereka sama berusaha berbisnis juga. Ya kan? Tapi mereka tidak pernah, ya kan? Bisnisnya itu memalingkan mereka dari ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Masya Allah, kalau kita lihat kasus misalkan sahabat mulia Abdurrahman bin Auf, ketika kafilah dagangnya datang dengan barang dagangan yang Masya Allah luar biasa banyak, masuk di pintu Madinah itu, Aisyah radhiyallahu anha melihatnya, bertanya kepada orang di sampingnya, itu punya siapa katanya. Ngobrol biasa, oh itu kafilah dagangnya Abdurrahman bin Auf katanya. Beliau cuma berujar, sungguh apa yang ada di sisi Allah itu jauh lebih baik dari itu semua. Cuma berkata itu, tidak ada iri, bukan karena iri, bukan kenapa, enggak. Perkataan ini disampaikan oleh sahabat yang mendengarnya kepada sahabat mulia Abdurrahman bin Auf. Bergegas Abdurrahman bin Auf itu datang menjumpai Aisyah. Wahai bunda, katanya, betul Anda mengatakan ini? Iya, katanya. Kalau gitu ini seluruh harta ini, dia bilang gitu kan, milik Islam dan kaum muslimin, termasuk milik istri para nabi. Semua diimpakkan pada saat itu. Pertanyaannya, apakah dia semakin miskin? Bangkrut? Tidak. Sampai ada pernyataannya beliau. Lau patahtu hajaron, kata beliau, la tawaqqa'tu anna tahtahu dahaban au fiddah. Fa'aqbala alayya dunia. Dunia mengejar-ngejarku. Sampai kalau aku membuka batu, membalik batu, saya yakin di situ ada emas dan perak. Artinya setiap usaha yang beliau buka itu selalu berhasil. Bukan tambah miskin. Tapi ingat, beliau habis itu ini tidak dijadikan momen, ya kan, atau ngasih tahu yang lain, kalian harus banyak sedekah loh. Ini buktinya begitu saya habisin harta saya tambah kaya saya. Enggak begitu. Karena memang betul-betul murni berimpak itu karena Allah. Ya kan? Karena tahu apa akibat orang yang menyimpan harta tidak diimpakkan di Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Nanti di ayat selanjutnya kita akan bahas itu. Orang betul-betul tulus berinfak itu tanpa
memilah-milih kepada siapa dia memberi. Ya kan? Kadang orang kelihatan baik dikasih. Ya kalau kita memberi, semua orang kita beri. Yang penting dia miskin, muslim. Hatta non-muslim sekalipun, kalau dia membutuhkan bantuan tetangga kita khususnya, karena hubungan tetangga, maka wajib kita berbuat baik pada mereka. Siapa tahu, ya kan? Dengan sikap baik kita menjadi sebab orang itu masuk Islam. Bukan karena dia kafir lalu kemudian kita musuhi, enggak. Selama dia tidak memerangi kita karena agama kita, tidak mengusir kita karena dari kampung halaman kita. Sepanjang dua syarat ini dipenuhi oleh mereka, wajib kita berbuat baik kepada mereka. Ada dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 itu. La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din. Ya kan? Wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian. Artinya untuk berbuat baik kepada orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama kalian. Tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Dan untuk berbuat baik kepada mereka dan bersikap adil. Dan Allah itu sangat mencintai orang yang berbuat adil. Apalagi ini kalau sesama muslim. Ya mungkin kalau di dalam sini nampak nggak ada yang miskin. Tapi siapa tahu ada jandanya yang suami udah meninggal. Ya kan? Karena saya banyak dapat kasus itu. Orang kaya, tadinya kaya raya jatuh miskin. Kenapa? Karena keluarga nggak bisa melanjutkan usaha suaminya. Atau modal usahanya dari pinjam sana, pinjam sini. Ada yang seperti itu. Ya kan? Perhatikan juga. Atau kemudian kita keluar dari komplek ini. Saya yakin banyak di belakang komplek ini orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Taib. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'andzartukum naron taladzza." Maka kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Ya kan, Imam Mujahid berkata bahwa makna yang dimaksud ialah api yang bergejolak. Yang panasnya itu 70 kali lipat panas api yang dinyalakan Bani Adam, kata Rasulullah SAW. Bahkan matahari dan bulan ketika disatukan, lalu kemudian ditaruh di neraka. Konon panas matahari itu lebih dari 15 juta derajat Celcius. Itu perkiraan orang. Kebayang bagaimana panasnya. Jarak kita sekarang dengan makhluk ini diperkirakan 380.000 kilometer. Ya kan? Masih terasa panas. Bahkan kita di dalam ruangan pun masih pakai AC. Ini artinya secara fitrah kita itu nggak mau masuk neraka. Bayangkan kalau disekap nanti itu sebagaimana tadi dalam ayat yang dibaca dalam surah Al-Lumazah itu. Ya kan? Dengan tangan terikat. Lalu kemudian dibakar, nggak bisa ngapa-ngapain. Apa sebabnya? Karena gemar mengumpulkan harta dan suka mengumpat. Dan diperkuat dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Nu'man bin Bashir, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW berkhutbah, kata beliau, unzirukumun nar. Aku memperingatkan kalian dengan neraka. Dengan suara yang lantang. Kata anzartukum nar. Ya, diulang beberapa kali sampai 3 kali. Hatta law anna rajulan kana bisuk la sami'ahu min maqami hadha. Qala hatta waqat qamisatu kanat ala atiqihi inda rijlihi. Ya, aku memperingatkan kalian dengan neraka. Diulang sampai 3 kali. Yakni dengan suara yang sangat lantang. Sehingga andai kata seorang berada di pasar. Ya kan? Karena pasar Madinah itu dulu. Masih sampai sekarang. Ya nggak jauh ya dari masjid itu.
Artinya beliau katakan, andai kata, ya kan, ada yang di pasar pada saat itu mendengarnya, saking kerasnya itu. Lalu Nuaim kemudian melanjutkan bahwa sehingga selendang yang beliau kenakan di pundaknya terjatuh ke kakinya. Saking bersemangatnya, Rasulullah SAW memberikan peringatan tentang neraka itu kepada para sahabat. Dan kita tahu, sahabat ini adalah makhluk paling mulia, generasi binaan Rasulullah SAW. Masih diperingatkan begitu tegas oleh Rasulullah SAW tentang bahaya neraka. Bahkan dalam kesempatan lain, beliau mengatakan, Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, inna ahwana ahlan nar adhaban yawmal qiyamah rajulun tuda' fi akhmasi qadamaihi jamratani yaghli minha dimaquhu. Dan aku juga pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ahli neraka yang paling ringan siksanya di hari kiamat ialah seorang laki-laki yang diletakkan 2 buah bara api neraka di kedua telapak kakinya, yang karenanya otaknya mendidih. Bahkan ada riwayat lain yang dimaksud ini adalah paman beliau, yaitu Abu Talib. Taib, adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. لا. حي على الفلاح. الله أكبر، الله. Baik. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, la yaslaha illa al-ashqa. Lalu Allah Subhanahu wa taala ngasih tahu tentang siapa yang akan masuk ke dalam neraka ini.
tidak ada yang masuk kecuali orang-orang yang paling celaka. Yaitu tidak ada yang dijerumuskan ke dalamnya sehingga diliputi oleh api neraka dari segala penjurunya, kecuali hanya orang yang paling celaka. Lalu kemudian disebutkan siapa al-ashqa itu. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Yaitu yang mendustakan. Maksudnya hatinya mendustakan hal tersebut. Akan adanya balasan di neraka. Sebab kalau orang beriman dengan yaumul akhir, kalau di sana ada surga dan ada neraka, mestinya dia terdorong untuk melakukan ketaatan karena ingin mendapatkan rahmat untuk masuk surga. Dan dia sekuat tenaga untuk menghindari setiap maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena tahu konsekuensinya. Makanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu terdengar peringatan-peringatan semacam ini langsung tersentuh hatinya. Memang hati mereka itu sangat lembut. Ya kan, tidak ada perintah. Kalau menurutnya seberat apapun kecuali mereka jalankan. Ajakan perang, nggak ada satupun yang kemudian menolaknya. Apalagi sekedar berimpak dengan harta. Apalagi segelas menjalankan perintah atau menjauhi larangan. Sahabat adalah, ya kan, paling utama dalam hal ini. Bahkan kata Syaqi ini diriwayatkan dari Imam Ahmad dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, la yadkhulun nar illa syaqi. Tidak akan masuk neraka kecuali orang yang celaka. Qila wa man syaqi? Ditanyakan kepada beliau, siapa gerangan orang yang celaka itu? Qala alladhi la ya'malu bi ta'atin wa la yatruku lillahi ma'siyah. Orang yang tidak mau mengamalkan ketaatan kepada Allah dan tidak pula mau meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang benar-benar syaqi, enggak ada kebaikan darinya. Tapi andai kata dia bertaubat, apakah ada peluang baginya ampunan? Masih ada. Pembunuh yang 100 orang itu, bukankah dia telah melakukan banyak maksiat? Kalau membunuh itu adalah hobi, kalau satu dua mungkin terpaksa ya. Kalau bilangannya sampai 100, ini rasa-rasanya yang namanya zina, merampok, ya kan? Itu udah lewat, hatam semua dia. Tapi kemudian ketika Allah berikan hidayah di penghujung akhir hayatnya, dia cari orang alim. Pertama ditunjukkan kepada seorang rahib. Ketika dia bertanya, apakah ada taubat baginya? Dia bilang tidak ada. Ditusuk. Waktu itu masih 99. Lengkap nih katanya. 100. Nyari lagi orang alim. Fadulla ala alimin. Ditunjukkan kepada seorang alim. Dia ngasih tahu. Ya kan? Ya mungkin budak-budak terhudus. Saya udah 100 orang dulu bunuh ini. Saya tanya yang terakhir, adakah taubat bagiku? Dia bilang enggak ada. Saya bunuh dia. Apakah orang alim takut? Enggak. Dia katakan ada taubat bagimu. Bukan karena takut. Karena memang apapun dosa manusia, selama masih hayat di kandung badan, Allah masih berpeluang untuk menerima taubat dan mengampuni dosanya. Lalu kata beliau, ada. Kemudian disuruh apa? Pergi intolik ila ardi fulan. Kamu harus pergi ke kampung fulan. Kayaknya orang ini tahu, seorang alim ini tahu dirinya di mana dia berasal. Fa inna fiha unasun ya'budunallah fa'budillaha ma'hum fiha. Kamu pergi kampung fulan sana, di sana banyak orang soleh yang beribadah kepada Allah. Fala tarji ila ardika fa innaha ardasu. Jangan balik lagi kamu ke kampungmu karena
Kampungmu itu kampung yang buruk, nggak kondusif buat taubatmu itu. Akhirnya saran itu dilaksanakan sama beliau, di tengah jalan mati. Di tengah jalan beliau meninggal. Akhirnya malaikat azab sama malaikat rahmat berebutan. Kata malaikat azab, ini hak saya. Dia nggak pernah beramal soleh. Kata malaikat rahmat, enggak, dia udah bertaubat. Akhirnya sampai Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada ada riwayat lain, malaikat yang mengukurnya. Ya kan? Kepada tempat mana yang lebih dekat. Ya kan? Maka dialah yang pemiliknya. Ternyata begitu diukur hanya satu hasta. Ya kan? Hanya busungan dadanya, wana abi sadrihi. Busungan dada. Dia persis di tengah jalan. Busungan dadanya lebih dekat ke tempat tujuan. Maka ini diputuskan punya malaikat rahmat. Apa kata Rasulullah? Allah telah mengampuni dosanya. Padahal belum melakukan apa-apa. Jangan kemudian kita katakan, oh enak sekali dia Ustaz. Ya, kalau kemudian akhir kita seperti dia. Di saat sedang bermaksiat kemudian ketabrak mobil, gimana kita? Kita nggak tahu. Atau sebagaimana saya ceritakan, ya kan, pengakuan seorang istri tumben-tumbenan suaminya mandi, duhur, sebelum berangkat dagang, sholat duhur. Artinya selama ini nggak pernah itu. Rupanya begitu dia sujud, meninggal. Sampai istrinya aja kaget. Ini artinya orang nggak pernah sholat, Pak. Tapi kita menghukumi akhir hayatnya. Ya kan? Kalau kita kondisinya tidak seperti mereka, alhamdulillah, tinggal bagaimana sekarang bisa istiqomah. Kalau kondisi kita lebih buruk dari mereka, nah saatnya antum masih muda, masih punya waktu lebih sebelum malakal maut datang untuk segera bertaubat. Atau persiapkan banyak hal, baik anak kita, cucu kita, sekolahkan ke agama misalkan, atau kalau bisa combine agama dan umum, ya kan? Akal jadi teknokrat, jadi pengusaha, dia paham agama, ya kan? Sehingga manfaatnya, ya kan? Begitu dia jadi orang besar, apapun ya profesi mereka kelak, manfaat buat kita. Dia mau sedekah atas nama kita, mungkin mau berwakaf masjid atas nama kita, sebagaimana dilakukan mayoritas orang-orang Arab itu. Berwakaf atas nama ibunya, kakeknya. Mereka berlomba-lomba lakukan itu karena keistimewaan wakaf itu. Tapi bayangkan kalau kita, anak kita sukses duniawi, akhiratnya enggak, petaka itu. Ya kan? Kemudian wasayujannabuhal atqa. Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu. Alladzi yu'ti malah yatazakka. Yaitu yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Baik itu zakat ataupun infak atau apapun bentuknya. Wa ma li ahadin min ni'matin tujza. Padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Maksudnya, pembelanjaan yang dikeluarkan itu bukanlah untuk membalas jasa kebaikan yang pernah diberikan oleh orang lain kepadanya. Melainkan dia mengeluarkan hanya semata-mata ibtigha wajhi rabbil a'la. Ya, semata-mata karena mencari keriduan Tuhannya yang maha tinggi. Saya kenal seorang, Masya Allah, seorang direktur. Ya kaya. Yang menarik dari keluarga ini, anaknya walaupun di rumahnya itu lengkap mobil sejumlah anggota keluarga, tapi anaknya tidak keluar kecuali hanya kebutuhan. Saya tanya amal-amal beliau. Pertama, beliau berusaha tidak memberikan harta yang haram pada anaknya. Dan kemudian hartanya itu setiap bulan dikeluarkan minimal 15 juta. Ya kan? Dikasih ke marbot masjid. Yang penting ngaji sama beliau itu. Dan betul-betul membutuhkan beliau kasih. Bahkan beliau cerita, ada kawannya lebih dari saya Ustaz. Semua
Ya kan? Hartanya setelah dibagi kewajiban buat keluarga dan segala macam, diimpakkan semuanya. Bahkan beliau tidak naik mobil, naik motor. Bahkan suatu hari, ya kan, ada proyek, itu ada sogoan. Ini cerita tahun 2008. Ya kan, 3 koper, duit merah semua. Ustaz, ini mau diambil nggak? Duit apa itu? Titipan, buat pelancar. Pelicin. Dia bilang nggak boleh, hanya nggak diambil. Tadinya beliau memang tidak mau ngambil, ya kan? Tidak mau ngambil, dan beliau udah berkata pada dirinya, dia tidak akan pernah memberi pada anaknya harta yang haram. Tampaknya masya Allah gitu, luar biasa. Anaknya perilakunya itu seperti anak, ya kan? Pesantren, padahal anaknya diumumin. Ini luar biasa. Kenapa? Karena makanan yang haram itu sangat berpengaruh pada perilaku seseorang. Betul apa yang dikatakan Rasulullah SAW, ayyuma lahmin nasya'a fi suhtin pannar aula biha. Daging mana saja yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka lebih berhak menjadi tempat tinggalnya. Kemudian yang terakhir, wala saufa yardah, dan kelak dia benar-benar mendapatkan kepuasan. Artinya orang yang menyandang sifat-sifat ini, saya akan mendapatkan kepuasan. Banyak kalangan ulama tafsir menyebutkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan sahabat mulia Abu Bakar. Kita tahu bagaimana tidak ada rasa-rasanya kebaikan yang diperintahkan Allah dan Rasulnya kecuali beliau melakukannya. Ya kan? Dan rupanya beliau ini lakukan bukan hanya saat Islam, tapi sebelum Islam pun beliau melakukannya. Memang orangnya dermawan, sangat dermawan. Sahabat mulia Abu Bakar. Maka suatu hari ketika Rasulullah berkata, siapa di antara kalian yang hari ini puasa? Dia bilang, saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini ngasih orang ngasih makan orang fakir miskin? Saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini yang jenguk orang sakit? Saya ya Rasulullah. Sampai sahabat mulia Umar berkata, emang siapa yang sakit? Itu Abdurrahman bin Auf. Ini Masya Allah, padahal sekelas beliau, kata kita, masa sih orang begini ngelakuin yang begitu? Ya kan? Sampai nanti ketika beliau katakan, Rasulullah mengatakan, nanti orang itu akan dipanggil sesuai dengan pintu-pintu amal yang lakukan. Apakah semua orang nanti apakah ada orang yang akan dipanggil dari semua pintu kebaikan? Ya kan, kata Rasulullah, iya. Dan kamu mudah-mudahan salah satu dari yang dipanggil dari seluruh pintu kebaikan itu. Kama qala alaihi wasallam. Apakah ini hanya berlaku bagi sahabat mulia Abu Bakar? Tidak. Kalau kita melakukan apa yang dilakukan sahabat mulia Abu Bakar, insya Allah kita mendapatkan kemuliaan yang sama. Hanya mungkin ya kan kualitas kita jelas berbeda antara beliau. Tapi kita tetap berupaya. Kalau sama persis saja nggak mungkin. Tapi kita mencoba mendekati, apalagi di akhir zaman seperti sekarang, tantangannya luar biasa. Kadang tantangan itu bukan dari luar. Kadang dari orang rumah juga. Enggak dari istri, kadang anak. Ya Pak, tidak kan? Kita udah sisihkan buat ini. Ini belum mainan, belum ini, beli sepeda, belum apa gitu kan. Kadang istri pun demikian. Kita tinggal bagaimana kondisikan. Ya ada.